Tuhan, yaitu ketika ya malaikat maut itu ingin mengambil hidup anak-anak sulung, maka saudara mereka harus menaruh darah pada ambang pintu. Demikianlah saudaraku, hari raya Imlek sebenarnya menggambarkan itu. Yaitu sebabnya kenapa pada pintu gerbang orang-orang Chinese ya menaruh kain merah ya, dan kemudian mereka juga membakar petasan untuk mengusir sebenarnya ya adalah makhluk Nien yang menggambarkan saudaraku malaikat maut yang ingin masuk ya membinasakan keluarga itu, tapi dilindungi oleh darah ya, dilindungi oleh warna merah dan petasan itu. Nah, saudara-saudara, ini sebenarnya menggambarkan ya kita saudaraku harus menaruh darah Yesus dalam saudaraku ambang pintu hati kita supaya kita tidak binasa tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu sekilas Imlek ya. Nah, saudara, kita akan lanjut pagi ini membahas tentang ya bagaimana kita mempraktekkan komunitas persahabatan ini, kompak ya. Bagaimana kita mempraktekkannya? Kita 2 minggu sudah berturut-turut membahas apa dan mengapa kompak. Nah, hari ini kita mau membahas bagaimana mempraktekkan kompak. Nah, untuk mempraktekkan kompak, kita harus tahu dulu ya bagaimana kita saudaraku mempraktekannya, di mana kita mempraktekannya ya. Nah, kita harus tahu struktur rohani kita, saudara. Ya, struktur keluarga rohani. Next. Nah, kita saudaraku sama-sama harus lihat dulu ya, kita praktek kompak itu di mana. Nah, ingat saudara, setiap orang, perhatikan gambar yang merah, warna merah, setiap orang, saudara, harus punya bapak rohani. Ya. Nah, bapak rohani kita harus punya kompak juga. Ya kan? Jadi itu namanya kompak bapak. Ya. Jadi bapak rohani harus punya kompak. Nah, kemudian kita harus punya saudara atau sahabat. Ya, inilah apa saudaraku, hafer, sahabat. Dari situ keluar kata hafruta, ya, persahabatan atau kompak. Maka kita harus punya kompak sahabat, saudara. Nah, ini berlangsung seumur hidup kita sampai nanti Yesus datang. Nah, satu saat ya kompak sahabat ini harus punya anak rohani. Ya, dia harus bermultiplikasi menjadi kompak anak. Ya. Nah, kita semua mesti bermultiplikasi. Jadi, saudara, inilah struktur keluarga rohani kita. Ya. Nah, saudara punya nggak bapak rohani? Bapak rohani saudara juga punya kompak. Nah, saudara punya sahabat. Saudara punya kompak. Dan satu saat saudara punya anak rohani, ya, yaitu kompak anak. Nah, bagaimana pertemuannya, saudara? Nah, perhatikan, bapak rohani di situ di bawahnya ada panah. Bapak rohani itu memuridkan kita, ya. Nah, kita, saudaraku, memuridkan anak-anak rohani kita. Nah, ini berlangsungnya pada awal agak sering, saudara ya. Kalau dia masih jiwa baru, SPK, ya bisa sampai 3 bulan, sampai 6 bulan juga bisa. Dimuridkan terus. Tapi kalau udah lebih ya di atas SPK pemenang, saudara, nah dikurangin. Panahnya itu hanya ya pemuritan dari Bapak rohani kita tinggal sebulan sekali. Jadi jangan sering-sering, saudaraku. Kalau di atas SPK pemenang ya sebulan sekali aja. Nah, yang harus sesering mungkin adalah kompak kita, dengan kompak kita. Nah, dengan kompak kita berapa sering, saudara? Seminggu sekali itu minimal on site
saudara, seminggu sekali on-site. Nah, kita ketemunya on-site. Ya, bisa di luar hari komsel. Kalau ada yang sibuk, ya, dia tambah 1 jam lagi, ya, di luar jam komsel, ya. Misalnya jam komsel 1,5 jam, setelah itu dia nggak pulang dulu, dia berkompak dulu di hari komsel. Jadi dia nggak usah keluar 2 kali, saudaraku. Nah, dia mengadakan kompak, ya. Nah, kompak itu, saudara, bukan hanya sekedar seminggu sekali. Nah, dia harus, ya, bergaya hidup. Nah, saudara, jadi sesering mungkin di follow up pertemuannya dengan teknologi, ya, dengan menggunakan WhatsApp, dengan menggunakan Google Meet, Zoom meeting dan sebagainya, ya. Jadi dia kontak-kontakan sehari-hari. Nah, ini penting, saudara. Kalau enggak akan jalan. Nah, kembali kepada struktur keluarga rohani kita. Jadi kalau kita praktekkan dalam komsel, seperti apa strukturnya? Nah, kita lihat dulu, saudara. Mulai dari fasel. Nah, ini fasel istilah Abalev Industri itu adalah, saudara, ya, PKS, ya, pemimpin komsel. Nah, pemimpin komsel atau fasel itu dia juga punya kompak. Dengan siapa dia berkompak? Ya, dengan tim intinya, saudara. Dia berkompak, ya. Kemudian siapa bapak rohaninya, saudara? Ya, PA, ya, pengawas area. Kalau di Abalev Industri namanya Korsel, koordinator sel. Nah, Korsel pun punya kompak, saudaraku. Nah, mereka memuridkan sebulan sekali, ya, kompak fasel atau kompak PKS, ya. Jadi sebulan sekali, yang panah itu sebulan sekali, ya. Memuridkan mereka sebulan sekali. Kemudian, saudara, fasel, ya, itu tiap minggu mempraktekkan kompak. Ya, jadi fasel juga punya kompak, saudara. Seminggu sekali minimal ketemu, tapi di follow up dengan teknologi. Hampir tiap hari berhubungan. Nah, kemudian kompak fasel ini, saudara, satu saat dia bermultiplikasi. Dia memuridkan, contohnya mereka mampu memuridkan 2 grup, ya. Komsel anggota, ya. Kompak anggota komsel, ya. Nah, mereka bisa pegang 2 misalnya. Ya udah, nggak apa-apa, mereka mampu pegang 2, ya. Nah, mereka memuridkan sebulan sekali 2 kelompok ini, saudara. Ya, kemudian kompak anggota komsel ini praktek kompak, ya, setiap minggu sekali ketemu dan di follow up dengan teknologi. Nah, demikianlah, saudaraku, struktur, ya, keluarga rohani kita. Ya, jadi kita mesti mempraktekkan kompak di dalam komsel. Yang nggak boleh silang-silang, saudara. Kenapa? Karena kalau silang-silang nanti nggak akan jalan. Jadi jangan kompak dengan anggota komsel yang lain, ya. Kenapa, saudara? Karena kompak adalah unit, ya, dasar dari komsel. Ya, dia harus melayani komsel. Nanti kita lihat, saudara. Dia itu alat Tuhan melayani komsel. Nah, kalau dia kompak dengan anggota komsel lainnya, dia nggak fokus nanti, ya. Jadi tidak boleh silang. Nah, kalau pemimpin yang di atas boleh, ya, dia agak silang dengan, ya, misalnya dengan sesama PA, PA-nya, ya, sedikit menyilang nggak apa-apa, saudara, ya. Nah, tapi kalau anggota sel tidak boleh silang kompaknya karena nanti nggak jalan, kacau, ya. Nah, ini dulu saudara mesti tahu. Nah, kemudian kita akan lanjut membahas tentang apa agendanya kompak next. Ya, apa anggota agendanya kompak atau Hafruta next berikutnya, ya. Nah, kita harus tahu dulu apa itu kompak, ya. Kompak itu bukan sekedar small group. Oke, small group itu kelompok kecil.
Ya, kompak itu ingat kita udah belajar minggu lalu adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Makanya kompak harus menghidupi gaya hidup tubuh Kristus. Kalau dia nggak menghidupi gaya hidup tubuh Kristus, dia bukan kompak sejati, dia kompak-kompakan ya. Nah, kalau kompak yang hanya sekedar small group, ya dia bukan tubuh, saudara. Nah, kalau tubuh itu, nah dia punya hubungan ya dengan kepala terus-terusan, ya kan? Seluruh anggota tubuh saya connect sama kepala terus-terusan. Demikian juga kalau kompak saudara anggota tubuh dia bersifat tubuh Kristus, dia akan connect sama kepalanya sama Kristus terus-terusan 24 jam. Ya, dia bukan cuman connect sebentar-sebentar aja, terus-terusan, konstan berhubungan dengan sang kepala. Itulah hubungan up, hubungan dengan kepala. Nah, kemudian hubungan dengan sesama itu disebut in ke dalamnya ya. Nah, dia juga punya persekutuan dengan sesama yang terus-menerus. Ya, enggak hanya waktu acara aja. Makanya kompak yang cuma seminggu sekali, habis itu tidak ada follow up tiap hari. Berhubungan itu bukan tubuh Kristus. Kompak yang demikian cepat atau lambat akan mati, saudara ya. Makanya saudara jangan bikin kompak hanya seminggu sekali, terus tiap hari nggak ada hubungan. Nah itu kompak yang bukan tubuh Kristus. Kompak yang bukan tubuh Kristus nggak akan dapat kehidupan dari sang kepala, ya karena dia nggak terhubung, ya nggak ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, dengan demikian menerima pertumbuhan ilahinya. Nah, saudara mau tumbuh, mesti mempraktekkan gaya hidup tubuh. Gaya hidup tubuh itu apa? Berpegang teguh kepada kepala, connect sama kepala terus-terusan, connect sama sesama terus-terusan. Nah, ini tubuh yang sehat. Kompak yang sehat, dia connect sama kepala terus, connect sama sesama terus, bukan hanya seminggu sekali, tapi setiap hari, sesering mungkin. Nah, kalau dia udah punya hubungan dengan kepala up, hubungan dengan sesama in, maka dia tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat, dia pasti menjangkau keluar, saudara. Iya dong, tubuh itu punya tugas, ya dia pasti melakukan tugasnya, dia menjangkau keluar. Nah inilah hubungan out. Nah sekarang kita akan lihat bagaimana mempraktekkan up in out ini satu-satu, kita akan lihat ya. Next, yang pertama up-nya dulu, persekutuan dengan sang kepala. Up. Nah ini saudara bisa lihat up in out ini dalam Roma 12. Jadi Roma 12 ayat 1 sampai ayat 9, ya, bahkan seterusnya, seluruh pasal 12 itu adalah praktek secara praktikal bagaimana kita, saudaraku, ya hidup dalam tubuh Kristus. Ya, orang yang diselamatkan pasti hidup dalam tubuh Kristus. Ya, jadi Paulus ceritakan 11 pasal tentang teologi keselamatan, saudara. Ya, apa itu keselamatan? Lalu pasal 12 ke atas itu praktikalnya. Bagaimana kalau kita diselamatkan, bagaimana selanjutnya praktikalnya apa yang kita mesti lakukan? Kalau betul kita diselamatkan, kita pasti hidup dalam tubuh Kristus. Itu maksudnya. Nah, Roma 12 ayat 1 sampai seluruh pasal dan bahkan seterusnya, itu adalah hal-hal praktis bagaimana hidup dalam tubuh Kristus. Nah, hidup dalam tubuh Kristus dimulai dari ayat 1 sampai ayat 2. Ya, yaitu apa, saudara? Connect sama kepala, sang kepala lewat hubungan penyembahan. Ya, hubungan dalam ibadah sejati. Jadi kita mesti lakukan ibadah sejati, saudara. Worship, ya, atau service, ya.
Jadi kita mesti terus connect sama Sang Kepala. Karena dia adalah Tuhan, Raja. Maka kita mesti nyembah dia. Kita mesti tunduk kepada dia. Kita mesti beribadah. Itulah beribadah. Ibadah itu adalah kita tunduk kepada dia tiap hari. Nah, kita lakukan ini bersama-sama dan juga secara pribadi. Jadi kalau kita bertemu seminggu sekali, kita melakukan ibadah sejati dulu, saudara. Ya, nah tapi kita kalau nggak ketemu pun tiap hari kita harus melakukannya secara pribadi. Nah, apa itu ibadah sejati? Praktikalnya gimana? Nah, ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Ya, pertama fokus dulu dengan kemurahan Allah. Ya, jadi dalam beribadah kita fokus apa, saudara? Ya, merenungkan kemurahan Allah, kebaikan Allah, ya, kebaikan kasih karunia-Nya. Kita bersyukur untuk itu. Jadi mulai dengan apa, saudara? Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Oleh karena pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, aku bisa diselamatkan Tuhan. Tuhan, aku bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Nanti yang lain berdoa lagi, Tuhan, aku ingat Tuhan, aku dulu bukan orang yang mencari Engkau, tapi Engkau yang mencari aku Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku dulu adalah orang berdosa yang pasti akan binasa karena dosa-dosaku. Tapi aku bersyukur Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, Engkau telah mengutus Yesus Kristus mati di kayu salib buat aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia bersyukur, saudara. Yang lain lagi bersyukur. Nah, itulah hal pertama yang kita lakukan. Ya, setelah kita bersyukur, nah, kemudian yang berikutnya kita mulai mempersembahkan tubuh kita. Nah, satu-satu, saudaraku. Mulai dari satu orang dulu, misalnya saya, Pak Darwin, Pak Hindra, kami lagi melakukan kompak. Ya, habis bersyukur tadi, saya mulai mempersembahkan tubuh. Tuhan, aku datang hari ini Tuhan, ku persembahkan Tuhan seluruh tubuhku Tuhan, berikut isinya. Tuhan, aku persembahkan rohku hari ini. Pikiranku, perasaanku, kehendakku, hati nuraniku, bahkan Tuhan, pikiran bawah sadarku Tuhan, aku persembahkan. Semua ini bukan lagi milikku, itu milikmu Tuhan. Tuhan, ambil alih Tuhan. Ambil alih Tuhan. Penuhi aku dengan roh kudus-Mu Tuhan. Tuhan, aku persembahkan. Nah, habis itu Pak Darwin mempersembahkan. Habis itu saudaraku, ya, kemudian ya Hindra mempersembahkan. Nah, setelah itu saudara, malah kita lalu kita praktek ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, yang kedua, kalau kita udah mempersembahkan tubuh kita berikut seluruh isinya, maka Tuhan mulai ambil alih. Tuhan Yesus mulai masuk ke ruang-ruang hidup kita itu. Ya, dalam pengertian dia memang sudah ada di situ, tapi dia mulai melakukan renovasi. Nah, ini dia, renovasi. Ya, dia mulai saudaraku melalui Roh Kudus ya akan ya melawat pikiran kita, saudara. Dia akan melawat perasaan kita, dia akan melawat kehendak kita, dia melawat seluruh ruang-ruang hidup kita, dan dia mulai mengungkapkan apa yang dia nggak suka, saudara, apa yang nggak benar ya di situ. Pikiran kita, dia mulai, saudaraku, membongkar apakah kita punya pikiran-pikiran duniawi. Roh Kudus tiba-tiba mengingatkan. Ya, misalnya Roh Kudus mengingatkan saya, kemarin saya punya pikiran jorok, ya, saya punya pikiran cabul,
dan saya menikmatinya. Akhirnya saya jatuh dalam dosa. Nah, saya ketika Roh Kudus ungkapkan itu, saya harus ngaku dan bertobat, saudara. Maka saya mulai, Tuhan, ampuni Tuhan, kemarin pikiranku Tuhan gak kudus. Aku sempat menikmati pikiran-pikiran cabul itu, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Tuhan, aku bertobat hari ini, Tuhan. Nah, waktu saya ngomong begitu, tiba-tiba Roh Kudus ingetin Pak Hindra. Ya, Roh Kudus ingetin dia apa, saudaraku? Kata-kata dia, ini contoh aja ya, jangan Pak Hindra langsung masuk ke hati. Ya, misalnya Tuhan ingetin Pak Hindra, kata-kata dia ketus kemarin. Ya, dia menyakiti istrinya. Ya, kata-katanya nggak mendatangkan kasih karunia, tapi ya mendatangkan apa? Ya, hal-hal yang merusak hubungan. Dia akhirnya, saudara, mengakui, Tuhan, kata-kataku Tuhan masih belum jadi berkat buat istriku kemarin. Tuhan, aku minta ampun, Tuhan, aku bertobat. Pak Darwin, tiba-tiba Roh Kudus, nah ini Roh Kudus ini nular perbuatannya, saudara. Ya, tiba-tiba ya Pak Darwin diingetin, ya dimunculkan dari pikiran bawah sadarnya, saudara. Ternyata dia misalnya gampang tersinggung, misalnya ya, ini contoh aja nih, ya gampang tersinggung dia, ya kalau ada ya orang yang menyinggung bagian ini dia tersinggung, ya. Nah, ya akui. Jadi kita mengakui dosa, saudara. Nah, kalau kita nggak ngaku dosa di kompak, ya nggak ada kompak, nggak ada ngaku dosanya, itu kompak-kompakan. Nah, kompak begitu nggak akan, saudaraku, bertumbuh, ya karena kompak itu hubungan sama kepala, ya Kristus. Nah, kalau kita simpen dosa nggak mau beresin, hubungan kita terhambat dengan Kristus, saudara, dan juga dengan sesama. Ya, terjadi apa, saudara? Hubungan yang tidak baik. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama, ya. Tapi jika kita mengaku dosa, ya, jika kita hidup dalam terang, ya, kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita, ya, dan apa, saudaraku, dan menyucikan kita dari segala kejahatan, ya. Maka saudara, hubungan kita di kompak itu jadi kompak benar-benar, ya. Hubungan kita dengan Tuhan juga, saudaraku, terus terjaga, ya. Ada hubungan damai sejahtera, bahkan terjadi pembaharuan pikiran. Nah, Roh Kudus mulai ingetin, terjadi pembaharuan pikiran, saudara. Pikiran-pikiran jahat dibuang, pikiran-pikiran negatif yang nggak benar dibuang, pikiran-pikiran kotor dibuang, pikiran-pikiran duniawi dibuang, digantilah dengan pikiran Kristus, ya, pikiran yang kudus, pikiran yang benar. Nah, makanya kita berubah, saudara. Kalau ada pengakuan dosa, kalau ada keterbukaan, ini mesti terjadi, saudaraku, di dalam kompak. Nah, inilah hubungan up, ya. Nah, lalu kita lanjut hubungan in sekarang. Next, bagaimana kita praktek in, saudara? Nah, dalam hubungan in, saudara, ya, Roma 12 ayat 4 sampai 5, ya. Kita lanjut lihat, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, Roma 12 selanjutnya menceritakan bahwa kita ini satu tubuh. Nah, kalau satu tubuh punya apa? Anggota yang berlain-lainan karunianya, saudara. Ya, tangan dengan kemampuannya yang khusus, khas, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara. Ya, kita punya fungsi yang berbeda. Tapi semua karunia-karunia itu tujuannya apa, saudara? Untuk membangun tubuh. Nah, ini dia. Makanya kalau kita ketemu harus saling membangun, ya. Nah,
saling membangun itu ya bukan hanya kita, saudaraku, kumpul-kumpul. Persekutuan itu bukan hanya kumpul-kumpul. Next, kita lihat dalam Kolose, ya, apa wujud nyatanya, ya, kita kalau ketemu dalam tubuh Kristus, saudara, ya. Kolose 3 ayat 15 dulu, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ya, nah di Kolose dijelaskan kita ini dipanggil dalam satu tubuh. Oleh sebab itu, ya kita mesti menjaga hubungan damai sejahtera dengan kepala, dengan Kristus. Makanya kita mesti terus biarkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Kita harus punya hubungan damai. Damai dengan Kristus selalu, saudaraku. Nah, makanya kalau kita mau damai terus dengan Kristus, harus jaga. Jangan ada dosa yang disimpan. Ya, makanya mesti diakui dosa itu, supaya ada hubungan damai dengan Sang Kepala. Nah, itu pertama ayat 15. Lalu ayat 16 dijelaskan bagaimana kalau tubuh Kristus itu bertemu. Ngapain aja kalau tubuh Kristus bertemu? Nah, ayat 15, ayat 16, hendaklah. Ya, ini kalau kamu lagi ketemu dalam tubuh Kristus, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, jadi kalau kamu ketemu sebagai tubuh Kristus, jangan hanya kumpul-kumpul aja, tapi hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Jadi harus bahas firman, saudara. Kompak mesti bahas, mendiskusikan perkataan Kristus. Gunakan perkataan Kristus itu untuk saling mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Ya, jadi kalau kita ketemu di kompak, saling mengajar, saling menasehati. Nah, pertanyaannya topiknya apa? Oke. Nah, nanti saudara baca di Kolose pasal 2, Paulus udah sampaikan di pasal 2, ya, orang Kristen nggak boleh berhenti hanya terima Yesus sebagai Tuhan. Tapi selanjutnya dia mesti praktek 3B. Berjalan terus-menerus bersama Kristus, belajar dari Kristus, sampai berubah serupa Kristus. Jadi, saudara, topik pembahasan kita di dalam kompak adalah kita membahas 3B. Ya, jadi saya bahas 3B saya, Pak Darwin bahas 3B dia minggu ini, Pak ya Hindra juga bahas. Saya mulai misalnya, ya, saya minggu ini berjalan dalam Kristus, khususnya beberapa hari ini saya rasa saya belum maksimal. Ya, saya belum praktek Coram Deo dengan konsisten. Ya, saya merasa ya saya kurang berbahasa roh. Ya, dia ceritain saudara B dalam berjalan bersama Kristus. Pak Darwin juga cerita, Pak Indra juga cerita. Habis itu belajar. Nah, belajar itu adalah apa, saudaraku? Apa yang kita dapat lewat saat teduh, lewat perkataan Kristus ini. Kita ceritakan, ya, apa yang kita dapat. Nah, kita saling mengajar di situ, saudara. Saling menasehati dengan firman yang kita renungkan, ya. Kemudian baru kita cerita tentang perubahan. Ya, apakah kamu berubah lewat kematian ego? Nah, kemarin saya, diizinkan Tuhan, ya, lewat konflik dengan istri saya harus mati. Puji Tuhan loh, waktu saya ambil keputusan mati, kehidupan Kristus mulai nyata dalam diri saya. Nah, jadi yang dibahas 3B, saudara. Inilah langkah murid Kristus.
Jadi kalau kita ketemu, kita mempertanggungjawabkan perjalanan kita mengikut Yesus. Ya, kalau kita nggak bahas 3B, ya maka kompak tidak ada kaitannya sama pemuritan. Enggak, kompak itu alat untuk kita bertemu, saling mempertanggungjawabkan bagaimana kita berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, berubah serupa Kristus. Bahkan kita saling belajar. Bagaimana ya saya bisa berjalan bersama Kristus lebih baik, belajar dari Kristus lebih baik, berubah serupa Kristus lebih baik ya. Jadi topiknya 3B. Nah, sekarang outnya. Ingat, kalau hubungan sama kepala udah baik, saudara, hubungan sama sesama kita praktekkan terus-menerus, ini tubuh yang sehat. Nah, tubuh yang sehat pasti mengadakan penjangkauan keluar, out. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana mempraktekkan penjangkauan keluar, ya. Nah, lanjut di dalam Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Lalu ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk memberikan tumpangan. Nah, selanjutnya ya Paulus bilang kasih itu jangan pura-pura. Ya, kalau kita mengasihi harus ada tindakan nyata. Lalu dia bilang jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya, nah bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Jadi saudara, kalau kita kompak itu saudara, kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Maka kalau kita adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus yang sehat, sang kepala pasti akan menggerakkan kita untuk melayani komsel itu. Kalau di dalam komsel kita, ingat ya, kompak itu unit terkecil ya atau unit dasar dari komsel. Jadi dia ada untuk komsel. Ya, jadi sang kepala akan menggerakkan kompak untuk melayani anggota-anggota komsel. Itu dulu ya, sebelum kita menjangkau jiwa. Ya, kalau memang semua anggota udah terlayani baik, udah masuk kompak ya. Nah, kita baru fokus keluar penjangkauan jiwa, memenangkan jiwa ya. Tapi seringkali di dalam kompak Saudara, itu ada di dalam komsel ada anggota-anggota yang perlu bantuan karena mereka punya kekurangan, mereka punya masalah, mereka belum bertumbuh baik. Nah, itu dilayani dulu. Jadi kompak perlu berdoa, tanya kepala, Tuhan, apa yang kau ingin kami lakukan untuk anggota-anggota komsel, anggota tubuhmu Tuhan. Nanti kepala bisa memberitahu kita. Ya, misalnya dia bilang begini, lihat, salah satu anggota komsel kalian yaitu kena pinjol, ya, kena pinjaman online, dia utang, ya, dia sekarang lagi terpuruk. Nah, Roh Kudus nanti gerakkan kita mengasihi dia. Kalau kita mengasihi dia, saudara, itu nggak boleh pura-pura. Ya, kalau kita mengasihi dia ada tindakan nyatanya. Nah, Roh Kudus akan ngomong sama kita, layani dia, tolong dia, bantu dia supaya dia bebas dari utangnya. Ya, ya kita mungkin nggak bisa kasih uang, saudara, tapi kita bisa kasih perhatian. Ya, kita bisa tolong dia, ya, menolong dia untuk apa? Duduk bersama dia, mereschedule dia punya saudaraku, ya, keuangan, gimana dia mengutamakan keuangan, gimana dia beresin ya saudaraku utangnya, tolong dia ya. Jadi kompak tugasnya itu saudaraku. Kalau ada anggota yang butuh bantuan, dia bantu saudaraku. Ya, kalau ada anggota yang misalnya saudara, dia sakit. Nah, kompak melayani saudaraku. Ya, kalau ada anggota yang saudaraku udah lemah, nggak datang lagi saudara. Ya,
ya Tuhan bisa pakai kita besuk dia, layani dia. Ya, ada anggota Komsel yang saudara terkena pornografi dalam, dia diikat pornografi. Nah, Kompak punya kuasa untuk apa? Saudara, melayani dia, dia bisa lepas. Nah, nanti kalau kita layani orang-orang ini, saudara, nanti dia lama-lama ya dia ngerti Kompak. Nah, dia nanti akan punya Kompak baru lagi lewat kita melayani dia. Dengan demikian, saudaraku, anggota Komsel makin banyak Kompaknya. Ya, ingat saudaraku, Komsel itu tugasnya next adalah ya saudara melayani tubuh Kristus, karena kepada Komsel dipercayakan kunci-kunci kerajaan. Apa itu kunci-kunci kerajaan, saudara? Ya, nah itu adalah kuasa untuk menghancurkan kekuatan kerajaan kegelapan, ya, dan juga kuasa dosa. Ya, jadi kita diberi kuasa, saudara, menghancurkan kuasa kegelapan dan kuasa dosa. Ya, kuasa kegelapan. Ya, bagaimana menghancurkannya? Usir setan. Makanya kepada Kompak diberi kuasa mengusir setan. Ketika kita mengusir setan, kita sedang apa, saudaraku? Ya, kita sedang menghancurkan kuasa kegelapan itu. Ya, nah, jadi saudara, mari kita, saudaraku, gunakan kunci kerajaan itu. Ya, nah, yang terakhir, ya, saya habis ini harus pindah ke koram Dio lainnya. Jadi kesimpulannya ini, saudara, ya, bagaimana agenda Kompak atau Hafruta sejati? Nah, up-nya adalah ibadah bersama, ya, ibadah bersama, mempersembahkan tubuh, lalu ada pengakuan dosa, ada pertobatan, itu up-nya. In-nya membahas 3B, bagaimana kita berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, berubah serupa Kristus. Nah, out-nya adalah, saudaraku, ya, kita melayani anggota Komsel dulu, itu prioritas pertama, ya. Nah, kemudian baru nanti kita kalau udah siap, kita menjangkau jiwa, jiwa baru, dan menghasilkan kompak-kompak yang baru. Puji Tuhan, itu yang saya mau sampaikan. Ya, semoga saudara menangkap ini dan mari mulai praktekkan, saudaraku, di dalam kompak saudara. Baik, Tuhan memberkati, saudaraku. Saya mohon diri dulu, saya serahkan ke. Terima kasih Pak Edi Leo yang sudah kembali